state, dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Oke, graf ini materi yang cukup masih mudah di matematika diskrit. Intinya pada bab graf ini kita akan berbicara antara hubungan antar node atau simpul, atau di slide selanjutnya saya menyebutnya vertex, node, simpul, vertex, titik. Itu sama saja. Lalu dihubungkan oleh jalur atau sisi atau edge. Itu juga tidak perlu dijadikan permasalahan ya. Textbook ada yang menyebutnya sisi, ada yang menyebutnya jalur, ada yang menyebutnya sisi, edge, itu sama saja. Secara graf pertama kali muncul karena ada masalah jembatan Konigsberg pada tahun 1736. Di sini timbul permasalahan. Bagaimana sih kita dapat melewati setiap jembatan itu tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Berarti tidak ada proses looping atau satu node itu setiap jembatan itu dilalui 2 kali. Karena itu muncullah pembahasan graf ini. Itu intermezzo saja. Kita langsung masuk ke definisi grafnya. Secara notasi matematika ya. Graf G. G atau A atau B atau C dengan huruf besar pastinya. Yang memiliki anggota V besar dan E besar. Yang dalam hal ini V itu himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertex. Lalu E itu adalah sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Di sini saya tulis yang tidak kosong itu adalah V. E saya nggak nulis, tidak boleh kosong. Ya, kenapa? Nanti di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya nanti akan dibahas. Oke, di sini ada contoh graf sederhana, graf ganda, graf semu. Secara notasi matematika dituliskan seperti ini. Pada gambar 2, G1 adalah graf dengan V. V itu berarti vertex ya. Vertex itu simpul atau node dengan anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan E itu adalah sisi. Sisi biasanya digambarkan dengan huruf kecil ya. Ada E1, E kecil 1, E kecil 2, E kecil 3. Tapi sering juga disebutkan dengan titik antar node. Jadi sisi yang menghubungkan 1 ke 2 ya berarti tulisnya 1,2. Seperti itu. Ada graf sederhana di sini yang paling basic dulu. Ada graf sederhana, graf ganda, graf semu. Simpel saja, graf sederhana ini graf yang antar titiknya hanya dihubungkan oleh satu jalur. Graf ganda, ya dalam graf itu ada 2 titik yang dihubungkan oleh 2 jalur. Graf semu berarti ada titik dalam graf itu yang kembali ke node itu sendiri, atau bahasa kerennya biasanya atau di bahasa codingnya disebutnya looping. Jadi kalau nggak node 1 ke node 2 nggak, tapi node 1 ya ke node 1 lagi. Itu graf semu. Ya. Nah, penjabarannya seperti ini. Textbooknya beginilah. Nanti ini karena direkam kan. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Yang pada intinya secara gampangnya seperti itu. Kita masih banyak materi, kita nggak akan berkutat lama di sini. Kalau graf sederhana seperti itu, graf ganda seperti itu, graf semu seperti itu. Ganda ya ada 2 jalur yang menghubungkan 2 node, semu ya ada looping di situ. Gitu.
Di sini graf ganda, ada yang menyebutnya juga, beberapa teks pada menyebutnya multiple edge atau parallel edge. Itu hanya nama saja lah. Kalau looping ya ada yang menyebutnya kalang, ada gelang. Intinya ya kalau ada loop di situ berarti itu termasuk graf semu. Yuk, yang berikutnya. Ada graf sederhana, ada graf tak sederhana. Graf sederhana ya yang tadi, graf tak sederhana berarti di situ ada graf ganda dan graf semu itu masuk graf tak sederhana. Ini jenis graf berdasarkan ada atau tidaknya jalur ganda, sisi ganda, atau gelang ya. Jadi berdasarkan itu dulu. Nah, yang berikutnya, ada orientasi arah pada sisi. Jika ditinjau dari orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan dari dua jenis. Ada graf tak berarah, ada graf berarah. Graf berarah, ya berarti nggak bisa kita bilang, oh sisi 1,2 sama sisi 2,1 itu sama. Nggak bisa. Kalau graf berarah itu ada panahnya. Contohnya saya tulis di sini. Nih, seperti ini. Gitu. Jadi di sini kita coba lihat yang graf 4 ya. Yang A ini. 1,3 itu nggak ada ya. 1,3 nggak ada. Adanya 3,1. Ya 3,1 beda sama 1,3. Itu kalau graf berarah. Gitu. Nah, di sini saya resume. Ada graf sederhana dari sisinya, ya berarti tidak berarah. Apakah ganda dibolehkan? Berarti tidak. Apakah gelang dibolehkan? Ya tidak. Ini hanya resume saya sendiri untuk mengidentifikasi secara cepat apa itu graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, sama ganda berarah. Gitu ya. Ganda berarah tuh gini. Nih, kayak gini. Kalau disebut ganda berarah gini ya. Nih, kita coba lihat antara 1 sama 2 yang di graf 4 ini. Graf 1, di graf 4 ini, 1 sama 2 terlihat ada 2 sisi ya. Tapi dalam graf berarah, dia tidak termasuk graf ganda. Kenapa? Karena graf 1 ke 2 itu cuma 1. Graf 2 ke 1 juga cuma 1. Gitu. Kecuali kalau yang B ini, kita coba lihat yang sisi 4,3. 4,3 ada 1 sisi 3,4, lalu ada 2 sisi 4,3. Pokoknya kalau dalam graf itu ada 2 node yang dihubungkan 2 sisi, ya sudah, itu berarti graf ganda. Kalau ada arahnya, ya berarti ganda berarah, gitu aja. Masih simpel. Contoh aplikasi dari graf, ada rangkaian listrik. Di rangkaian listrik itu nanti yang jadi node atau jadi simpul itu adalah resistor, ada kapasitor, ada catu daya, dan kabel-kabelnya itu adalah sisinya. Sesimpel seperti itu saja. Mungkin teman-teman sekarang sedang dapat rangkaian listrik ya, pasti juga ketemu hal-hal kayak begini. Yang kedua ada isomer, senyawa kimia karbon. Ya, di sini notnya itu berarti unsurnya, lalu sisi-sisinya itu ya tangan-tangannya, kayak di sini gitu kan. Pas pada, ingat ya, kalau hidrogen itu tuh kakinya berapa? Hidrogen tuh kakinya 1. Masih nyambung ya. Hidrogen kakinya 1.
Terus C kakinya tuh berapa? C kakinya 4. Gitu. Ya, seperti itulah. Hanya aplikasi graf aja gitu. Nah, ini mungkin yang teman-teman belum pernah dengar. Transaksi konkuren pada basis data terpusat. Di sini biasanya digunakan di lebih ke informatika. Kita biasanya di data analitik, Jadi kita coba lebih gampangnya T ini kita anggap aja sebuah server. Jadi pertukaran data, jalurnya untuk pertukaran data atau link dari server ke server itu adalah representasi dari sisi, sedangkan servernya itu sendiri representasi dari node. Juga menggunakan teori graf juga, karena nanti di situ untuk kita membangun link atau infrastruktur yang paling efisien, efektif, tidak membutuhkan banyak link, kabelnya nggak banyak, itu seperti apa nanti kita menggunakan ilmu dari graf ini sendiri, karakter-karakter yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Terus ada perkodingan juga, perkodingan simple seperti ini. Kita mau merepresentasikan graf ini ya, kita bisa membuat secara simple perkodingan itu seperti ini. Intinya, graf ini dipakai juga tuh di mana-mana. Bahkan ini, teori otomata. Otomata ini otomatik ya. Bukan otomotif, tapi otomatik. Bagaimana kita membuat sesuatu yang manual menjadi otomatis. Itu juga menggunakan teori graf juga. Gitu. Oke. Coba dari penjelasan saya yang simple, subbab tentang graf tadi, coba ada yang mau mengerjakan ini? Gambarkan graf yang menggambarkan sistem pertandingan setengah kompetisi. Atau bahasa kerennya round robin tournaments yang diikuti oleh 6 tim. Coba, ada yang mau mengerjakan? Ada yang mau mengerjakan? Yuk, kelas yang satunya ada tadi itu satu kelas ini. Azam, Andi, Edwin. Ada yang mau mengerjakan? Mungkin pada bingungnya ini ya, masalah pertandingan setengah kompetisi itu kayak gimana. Pertandingan setengah kompetisi itu pertandingan penyisihan. Biasanya teman-teman udah pernah dengar ya pertandingan penyisihan kayak gitu. Babak penyisihan. Sebenarnya sih cara mengerjakannya begini aja. Kalau ada 6 tim, berarti kita bagi aja 2. A, B, C, D, E, F. Nah, karena di sini jumlahnya itu ganjil, maka setengah kompetisinya akan menjadi seperti ini. Nah, intinya tidak akan ada pertandingan antara 2 tim itu 2 kali ketemu tim yang sama. Itu nggak akan ada. Ini contoh aplikasi dari graf. Itu aja. Oke, bisa dipahami ya?
Halo? Iya, bisa Pak. Bisa Pak. Oke, bisa. Kita lanjut lagi. Terminologi graf. Terminologi graf atau saya lebih senang menyebutnya itu karakteristik ya. Beberapa karakteristik, beberapa terminologi, beberapa sifat dari graf. Yang akan sering muncul di sini adalah persisian dan ketetanggaan. Ini ada sepuluhan lebih loh sifat-sifat kayak gini. Kalau teman-teman inginnya menghafalkan, itu bakal pusing banget. Sedangkan untuk mengerjakan satu soal, saya kasih waktu paling 3 sampai maksimal 5 menit. Jadi ya saya ajarin cara melihatnya bagaimana. Ketanggaan itu urusannya adalah biasanya sama not dan not. Not dan not. Ketetanggaan itu dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Untuk menghemat waktu, bahasa-bahasa textbook kayak gini nanti silahkan dibaca saja ya. Atau juga direkam juga kan. Pada intinya ketetanggaan itu adalah sebuah not. Nah, not tetangganya itu siapa? Contohnya aja kayak gini. Satu bertetangga dengan 2 dan 3. 2 bertetangga dengan 1 dan 4. Tapi 4 itu tidak bertetangga dengan 1. Dah, silakan bikin pemahaman sendiri. Intinya seperti itu. Ya. 1 bertetangga dengan 2 dan 3, 2 bertetangga dengan 1 dan 4, dan 3, 2 itu bertetangga dengan 1, 4, dan 3. Tapi 1 tidak bertetangga dengan 4. Gitu. Itu ya. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Ya, bahasa textbooknya seperti ini. Jadi ada yang menghubungkan, sisi yang menghubungkan antara not itu dengan not yang sedang dilihat. Kita sedang lihatnya di not 1. Berarti ada sisi yang menghubungkan not lain dengan not 1. Yang mana aja? 2 dan 3. Kalau 4 kan enggak. Persisian, insidensi. Untuk sembarang sisi E yang memiliki anggota V kecil J, V kecil K dikatakan E kecil bersisian dengan simpul V kecil J atau E bersisian dengan simpul V kecil K. Kita coba lihat yang di G1. Sisi 23 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 23. Sisi 23 berarti sisi 23. Bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 24 bersisian dengan simpul 2 dan sisi 4. Tapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Ya udah, persisian ini hubungannya itu lebih yang dilihat bukan notnya. Yang dilihat adalah jalurnya. Jalurnya tuh nempel di not yang mana aja. Simpul terpencil, isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak punya sisi yang bersisian dengannya. Kayak graf 3. 5 adalah simpul terpencil. Simpul jangan sampai ketukar sama sisi ya. Simpul itu not titik vertex. Itu simpul. Gitu. Graf kosong, null graf atau empty graf. Graf yang himpunan isinya merupakan himpunan kosong. Nah, ini yang saya maksud tadi waktu pertama-tama saya menuliskan G atau graf itu memiliki sesuatu yang memiliki anggota V besar dan E besar. V itu adalah vertex atau simpul, E itu adalah edge atau sisi. Yang di vertex kalau masih ingat, saya tuliskan di situ tidak boleh kosong. Vertexnya nggak boleh ada. Tidak boleh tidak ada. Tapi kalau sisi, saya nggak menuliskan tidak boleh tidak ada. Jadi tidak ada pun juga itu masih bisa disebut graf. Karena ada yang namanya graf kosong. Cuma ada node-nya aja, tapi semuanya tidak berhubungan. Derajat atau degree. Derajat. Suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut.
Nah, gampang. Yang G3, G2 ngikutin aja ya, yang gampang aja dulu yang saya jelaskan. Misal kita lihat not 1, derajat dari not 1 itu berapa? 2. Kenapa 2? Nah, itu kenapa? Karena yang nempel di dia sisinya ada 2. Sama berarti kayak not 4, derajatnya juga 2. Tapi kalau not 2 dan not 3, derajatnya ada 3. Simpel ya. Coba kita lihat yang di G2. 1 berarti ada 3 kan? Ada 3. Coba kita pengen lihat yang D2. D2 berarti juga ada 1, 2. 1, 2, 3. Gitu ya. Di sini juga ada looping ya. Di sini ada looping, berarti di situ juga dihitung juga. Dihitung juga apa yang ditambahkan. Berarti di situ kalau untuk yang D2 D2 itu berarti ada 1, 2, 3, 4. Gitu. Untuk yang di G3, untuk coba kita lihat yang 5. 5 kan nggak ada sisi manapun yang nempel di 5, berarti 0. Kalau 4 ya cuma 1, gitu aja. Oke, seperti itu. Kita lihat pada graf berarah. Nah, sekarang gini, pada graf berarah ini bedanya cuma sama sih, menentukan derajatnya sama. Cuman kalau graf berarah ini, derajatnya tuh ada derajat in, ada derajat out. Derajat in itu ya derajat yang sisi yang masuk ke node itu. Kalau out ya yang dari node itu apa ya keluar. Contohnya seperti ini. Coba kita lihat yang 1. Derajat innya ini berapa nih? 1. Berarti itu cuma 1 ya, karena yang masuk nih 2. 1 sama 2. Nah, 2. Yang out-nya tuh berapa? Yang out-nya ada 1. Nah, yang out-nya 1. Hanya sesimpel gitu aja sih. Kalau berarah berarti ada derajat in, ada derajat out. Cara menentukannya juga mudah seperti ini. Lalu sekarang ini ada alema jabat tangan. Kenapa sih namanya alema jabat tangan? Nah, karena teori ini biasanya untuk mengerjakan soal, kalau teman-teman masih ingat itu biasanya ada gini. Ada di dalam pesta pernikahan itu ada 10 orang. Nah, tiap orang berjabat tangan dengan berapa banyak orang. Biasanya kayak gitu. Soalnya yang seperti itulah teman-teman pasti masih ingat kan. Nah, teori itu di graf itu ada. Cara menghitungnya seperti ini. Kalau dengan notasi matematika, rumusnya seperti ini ya, dengan kata jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika graf itu memiliki anggota V besar dan E besar, maka jumlah dari derajat tiap node adalah 2 kali jumlah sisinya itu berapa. Gitu. 2 kali jumlah sisi. Tapi kalau mau secara manual, bisa juga derajat tiap node-nya itu dihitung lalu dijumlahkan. Hasilnya pasti sama. Gitu. Itu ya. Oke. Akibat dari lema atau koroleri. Nah, sebenarnya di bab 1 kemarin itu kita membahas tentang lema ini, cuman belum selesai ya. Jadi saya kasih aja lah materinya. Untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Simpul yang berderajat ganjil selalu genap. Ini udah paten ya. Jadi kalau ada simpul yang berderajatnya ganjil,
simpul. Jadi misal ya D1 derajatnya ganjil, pasti hasilnya itu akan genap. Genapnya di mana? Kita cek di sini. Diketahui graf dengan 5 buah simpul. 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah yang pertama itu 2, 3, 1, 1, 2. Yang ketiga, yang B, 2, 3, 3, 4, 4. Jawabannya adalah tidak dapat, karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil. Iya. Karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil. Sedangkan tadi kita udah ada teorema, kalau simpulnya itu ganjil, pasti genap. Kalau nggak bisa gitu, nggak bakal bisa dibikin sebuah graf. Gitu. Kayak gitu ya. Nah, coba ini kita kerjakan nih. Kita kerjakan bareng. Mungkinkah dibuat graf sederhana 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul adalah 5, 2, 3, 4, yang B, C, D, seperti ini. Kita satu kelas itu ada berapa sih? Ada 33 ya. Coba saya panggil satu-satu. Edwin. Edwin dulu deh. Yang A. Itu bisa nggak dibikin graf? Edwin mana tadi? Edwin? Ya udahlah, lanjut. Faisal. Iya, Pak. Yang A bisa nggak dibikin graf? Bentar, Pak, saya lihat dulu. Nih. Yuk. Menurut saya nggak bisa, Pak. Oke, nggak bisa ya. Oke, Ya. Lanjut. Anin, yang B bisa nggak, Nin? Ya, Pak. Yang B bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, oke. Andi, yang C bisa nggak? Oke lah ya, untuk mempercepat. Kita materinya banyak, satu slide ini ada 120-an slide. Kayak gini aja. Jika mungkin berikan satu contohnya, jika tidak mungkin berikan alasan singkat. Sebenarnya ya gampang aja. Itu kan 5 simpul. 5 simpul berarti ganjil kan? Ganjil. Yang A itu kan kalau dijumlahin kan ganjil. 15 kan? Iya, 15 ya. 5 tambah 2, 7. 7, 10. 10, 16. Tapi ada satu kan yang simpulnya itu 5, depannya tuh 5 kan? Satu simpul ada yang ganjil, padahal seharusnya semuanya itu genap. Ya udah, berarti itu yang nggak bisa. Kalau yang bawah ini kan paling besarnya derajatnya itu kayak genap, itu bisa. Ini udah saya tuliskan tuh jawabannya. Tidak mungkin karena ada simpul yang berderajat 5, paling besarnya 5, sedangkan harusnya derajatnya itu 4 harusnya. Gitu. Yang bawahnya lagi tidak mungkin karena jumlah simpul berderajat ganjil ada 3 buah. Jadi kalau gini, ada simpul yang berderajat 5, sedangkan kalau yang C tidak mungkin karena jumlah simpul berderajat ganjil ada 3 buah. Alasan lainnya karena jumlah derajat ganjil. Mungkin sedikit membingungkan bahasa textbooknya. Untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap.
banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Jadi gini, simpulnya yang derajatnya ganjil itu harus genap. Itu baru bisa. Gitu. Kayak gitu ya. Nah, yang C ini kan tidak mungkin karena jumlah simpul berderajat ganjil ada 3 buah. Seharusnya kan genap, jumlahnya tuh genap gitu. 1, 2, 3. Kalau 4 baru mungkin bisa. Gitu. Nah, oke, yang berikutnya juga paparannya sudah saya jelaskan di sini. Kita lanjut saja. Lintasan atau path. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V kecil 0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang membentuk V kecil 0, E kecil 0, V kecil 1, E kecil 2, V kecil 2, dan seterusnya. Gini, silahkan bahasa textbooknya ini silahkan dibaca sendiri. Pada intinya adalah lintasan itu bagaimana sih suatu graf itu semua node-nya itu bisa terlewati, tapi nggak kembali lagi ke node awal. Lintasan 1, 2, 3. 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi. 1, 2, 2, 4, 4, 3. 1, 2, 2, 4, 4, 3. Semua node-nya kena. Tapi nggak kembali lagi ke 1, karena kalau kembali ke 1, namanya udah bukan lintasan. Nah, gitu. Namanya apa? Namanya sirkuit. Kalau kembali ke node awal itu namanya sirkuit. Gitu. Terjadi yang rangkaian tertutup gitu ya, itu namanya bukan lintasan. Bedanya seperti gitu aja. Oke, lalu yang berikutnya ada terminologi terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan V1 ke V2. G besar disebut graf terhubung, connected graph, jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ pada himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung, disconnected graph. Gini, G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul V1 dan V2 dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jadi gini, ada lintasan, tapi tidak boleh terdapat looping di situ. Gitu. Misalnya 1, 2, 4, 3. Kan nggak ada looping nih, ini bisa. Tapi kalau yang ini, 5, 6, 7, 8, ini juga bisa. Berarti ini masih masuk graf yang ya terhubung ya. Nih, graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat, strongly connected, jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah. Nah, itu jadi gini. Untuk graf, nanti kalau ketemu graf berarah, kalau dari graf berarahnya itu sendiri sudah bisa kita lihat, oh ada lintasannya, berarti grafnya terhubung. G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul V1 dan VJ ada himpunan V, terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jadi kalau ada lintasan yang bisa menghubungkan antara VI ke VJ, itu ketika grafnya berarah, belum dihilangin nih tanda panahnya, itu berarti dia disebutnya terhubung kuat. Tapi kalau graf berarahnya itu tidak ada lintasan nih, kok ada looping nih tuh di situ.
Ya, berarti di situ jangan langsung ditinggal, langsung dibilang, oh ini berarti graf A tidak terhubung. Jangan kayak gitu. Tapi tanda panahnya tuh dihilangin dulu. Tanda panahnya dihilangin. Nah, ketika sudah jadi graf tidak berarah, jadi lihat apakah terdapat lintasan di situ. Kalau ada lintasan, berarti di situ disebutnya graf terhubung, tapi graf terhubung lemah. Gitu ya, bisa dipahami. Semoga bisa dipahami. Graf G disebut graf terhubung kuat, strongly connected graph. Apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Kayak begini nih, graf terarah terhubung lemah. Karena di sini 1, 2, 3, 4. Untuk kembali ke satunya kan terdapat looping nih. Kalau ini 1, 2, 2, 1. Sudah kembali ke titik asal, tapi tidak nge-cover semuanya. Kalau dilihat sekilas kan, oh ini berarti grafnya tidak terhubung nih. Tapi kita ilangin dulu tanda-tanda panahnya ini dihilangin. Kan bisa 1, 2, 3, 4, 2, 1. Bisa kan terhubung, tapi terhubungnya harus diilangi dulu semuanya, gitu loh. Gitu. Kalau yang ini nggak usah diilangin juga, ya sudah bisa terhubung. 1, 2, 2 ke 3 juga ada, 3 ke 2 juga ada, 2 ke 1 juga ada. Terhubung semuanya tanpa harus diilangin tanda panahnya. Nah, berarti itu namanya graf terhubung kuat. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang upgraph atau subgraph atau komplement upgraph. Misalnya G sama dengan G memiliki anggota vertex dan edge. Gitu ya cara membacanya. Misalkan G atau graf memiliki anggota vertex dan edge. Adalah sebuah graf dan graf 1 memiliki anggota juga vertex 1, edge 1 adalah upgraph atau subgraph dari G. Jadi G1 ini adalah bagian dari G jika vertex 1-nya itu juga bagian dari vertex yang ada di G. Edge 1-nya juga adalah edge bagian yang ada adalah bagian dari E yang dimiliki oleh G. Nah, itu pusing ya. Iya, emang bahasa textbook matematika yang memang repot kayak gini. Nah, kayak gini. Pada intinya begini nih. Ini graf G1, grafnya kompleks kayak gini. Nah, biasanya ditanyakan gini, apakah B ini merupakan upgraph dari graf G1? Gitu. Nah, kalau komplemennya ya udah jelas lah ya. Kalau misal ada gini, diketahui grafnya seperti ini, terus upgraph-nya seperti ini, terus nanti dikasih lihat graf yang lain lah. Apakah graf C ini merupakan komplement dari upgraph B? Sebenarnya soalnya mirip kayak di tes potensi akademik ya. Kalau kayak gini aja, oke lah kita bisa langsung tahu kalau oke ini C itu adalah komplement dari upgraph B. B ini merupakan upgraph dari G. Bentuknya seperti ini. Tapi kalau misal itu dibolak-balik, ya teman-teman harus lebih teliti lagi. Nanti kalau di soalnya muncul seperti itu. Gitu ya. Upgraph dan komplement graph sudah saya jelaskan. Kita lanjut lagi. Komponen graph connected. Komponen adalah jumlah maksimum upgraph yang terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Ya, ada 4 buah komponen kayak gini. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat. Ini yang tadi ya. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat, strongly connected, komponen adalah jumlah maksimum upgraph yang terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai 2 buah komponen yang terhubung kuat.
Ini hanya contoh-contoh dari upgraph saja dan untuk komponennya. Kalau pada intinya begini, sebuah graf yang kompleks itu bisa dipecah-pecah menjadi graf-graf yang simple. Itu namanya upgraph. Lalu kalau kita kasih lihat upgraph-nya, misal seperti ini. Nah, sisanya itu adalah komplemennya. Nah, sesimpel gitu aja untuk memahami. Nah, sekarang gini, ini ada upgraph rentang, spanning subgraph. Upgraph G1 yang memiliki anggota vertex 1 dan edge 1 dari G yang memiliki anggota vertex dan edge dikatakan upgraph rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Jadi gini, ini sama saja dengan konsep upgraph yang tadi. Cuman kalau yang tadi kan masih kita bebas ya. Kita bebas. Kayak misal kayak gini. Ini sebuah upgraph dari G1. Tapi ini bukan upgraph rentang. Karena apa? Karena node 6-nya ini kan nggak ikut. 1, 2, 3, 5. Kan yang 6-nya ini kan nggak ikut. Jadi itu bukan rentang. Sedangkan untuk yang upgraph rentang, semua node-nya itu harus ikut. Kayak C, ini merupakan upgraph dari graf G, tapi bukan upgraph rentang. Itu aja. Oke, nah sekarang cut set. Cut set dari graf G terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen. Gini. Untuk penjabaran textbook-nya silahkan dibaca, tapi saya akan memberi pemahaman yang simpel. Jadi jika ada sebuah graf kompleks, grafnya bentuknya tidak sederhana gitu ya, kompleks. Kalau ada sisi yang dilepas, sedangkan kalau sisi itu dilepas, membuat jadi graf yang kompleks tadi akan seolah-olah akan ada dua graf gitu. Atau grafnya jadi tidak terhubung. Maka bagian sisi yang diambil tadi itu namanya adalah cut set. Gitu. Nih. Himpunan 1, 2, 1, 1, 2, 25 adalah cut set. 1, 3, 1, 5, 1, 2 adalah cut set. 2, 6 juga cut set. Jadi bagian mana yang kalau diambil bikin jadi graf itu tidak berhubungan, jadi ada dua graf, nggak semua node-nya terhubung, maka yang diambil tadi itu namanya cut set. Oke, terminologi yang berikutnya adalah graf berbobot. Weight graph ini yang nanti mungkin bakal sering kita pakai ya di semester-semester apa ke depannya. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga. Jadi kalau tadi sisi-sisinya itu kosong aja, sekarang bobotnya ada. Bobot ini digunakan untuk biasanya gini. Node-nya sepertinya dekat, tapi bobotnya besar. Berarti effort atau dari node A, misal gini, node A ke node E sama node A ke node B kan sama ya, tapi bobotnya lebih besar dari A ke B. Biasanya ini, oh berarti effort yang dilakukan untuk ke node B itu lebih besar daripada A ke E. Misal di sisi A ke B itu ada banyak paket data sehingga terjadi kemacetan. Jadi mungkin bisa lewat yang node-nya itu mungkin akan melewati beberapa sisi, melewati beberapa node, tapi bobotnya kecil.
Oke, sepanjang yang saya jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak kita lanjut saja ya. Nanti mungkin akan timbul pertanyaan kalau udah mendengarkan record ini ulang kali ya, baru ada pertanyaan. Ini kita kebut dulu aja. Oke, masih 1 jam lagi. Beberapa graf khusus. Graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya punya sisi ke semua simpul lainnya. Silakan dibaca. Dan ini gampangannya gini. Graf lengkap ini kalau di topologi jaringan, biasanya kita sebut mesh. Pada intinya, mesh ini, topologi mesh ini, tiap node itu terhubung ke node lainnya. Jadi dia mau berinteraksi dengan node lainnya itu ada jalurnya sendiri. Kayak misal ini, titik ini. Titik ini ya dia mau ke node yang atas ini ada jalurnya, ke node yang ini ada jalurnya, node yang ini ada. Nanti ada lagi yang namanya topologi star. Topologi star beda dengan mesh. Itu ada di slide berikutnya. Gitu. Nah, sekarang graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Biasanya sih Cn ini kita teringat dengan rantai karbon ya, waktu di kimia dulu waktu SMA. Gampangannya graf lingkaran ini tidak selalu bentuknya lingkaran ya, kayak ini ada yang persegi juga. Tapi grafnya itu bersifat tertutup dan tiap node-nya itu punya 2 sisi. Udah gitu saja cara memahaminya. Nah, graf teratur. Graf teratur, graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Setiap simpulnya memiliki derajat yang sama. Tadi tahu ya, derajat itu sisi yang mana saja sih yang nempel di node itu. Nah, derajat teratur berarti tiap node yang ada di graf itu memiliki derajat yang sama. Itu disebut graf teratur. Jumlah sisi pada graf teratur adalah rumusnya seperti ini. N kali R dibagi 2. Derajat simpul adalah R. Nah, N ini apa? N itu berarti jumlah simpulnya. Gitu. Oke. Yuk. Untuk menguji pemahaman subbab yang tadi, kita kerjakan dulu ini. Berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpulnya berderajat sama dan tiap simpul berderajat lebih besar atau sama dengan 4. Oke, untuk menghemat waktu, saya sudah tuliskan juga cara pengerjaannya, jawabannya juga seperti apa. Jadi kalau diperhatikan ya, nih, simpul berderajat sama, berarti tiap simpul berderajat sama, berarti masuknya graf teratur ya. Graf teratur berarti kita pakai rumus yang NR per 2. Jumlah sisi pada graf teratur berderajat. Jumlah sisi pada graf teratur, sisi itu kan H ya. H-nya tadi itu rumusnya apa? Berarti N dikalikan R per 2. Jadi N-nya adalah, kita coret-coret aja, E sama dengan N kali R per 2. E-nya tadi berapa ya? Dimintanya ya. E-nya berapa tadi?
simpul berderajat E-nya 16. E-nya 16. E-nya 16. E-nya 16. Oke. Nah, E-nya 16. E-nya 16. Oke. Kita diminta untuk R4 jumlah simpul yang dapat dibuat. Oke, berarti yang ditanyakan itu simpul yang dapat dibuat ya. Berarti kan kalau kayak gitu, kita diminta N. Berarti 2 dikalikan 16 berarti 32. 32 per R sama dengan N. Nah, oke. Berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang dapat dibuat? Simpulnya jumlah maksimumnya berapa, minimumnya jumlahnya itu berapa? Syaratnya adalah tiap simpul berderajat sama, lalu sisinya ada 16. Nah, tiap simpul derajatnya harus lebih besar atau sama dengan 4. Nah, di sini untuk R sama dengan 4, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimumnya N-nya sama dengan 8. Nah, untuk R yang lain, R-nya lebih dari 4. Itu ada R8 dan R16. Jumlah simpul yang dibikin kalau R-nya 8 adalah 4, kalau R-nya 16 yang dibikin adalah 2. Nah, sekarang saya mau nanya ke teman-teman. Di sini R-nya kita hanya bikin 8 dan 16. Padahal di sini tertulisnya yang ditanyakan adalah untuk tiap simpul berderajat lebih dari atau sama dengan 4. Kenapa di sini kita ngerjainnya cuma R8 dan R16? Oke. Ada yang mau mencoba menjawab? Edwin? Kemana Edwin? Gilvan? Rifki? Karena ada kesempatan, Pak. Yang tadi itu siapa tadi yang jawab? Yang jawab siapa tadi ya? Halo? Yang barusan siapa ya? Tadi Iya, yang Pak. barusan. Tufadli? Siapa tadi? Soalnya langsung ke mute, langsung di mute lagi kan? Saya nggak sempat perhatikan tadi, saya sedang perhatikan ke nama-nama partisipan. Yang tadi siapa? Yang jawab? Ayo. Gilvan, Pak. Oke, Gilvan. Tadi kan di soalnya diminta R-nya tuh lebih besar atau sama dengan 4. Kenapa di sini yang kita kerjakan cuman R8 sama R16? Atau mungkin yang lain, ada yang mau menjawab? Karena nilai 4 ini udah jadi nilai maksimum, Pak. 4 nilai maksimum. 4 sama 8 lebih besar 8 loh. Kayaknya ya kurang tepat. Yang lain mungkin? Dari jumlah sisinya, Pak? Ini siapa tadi yang jawab?
Hikmah. Oke, hikmah. Jumlah sisinya. Jumlah sisi yang mana? Jumlah sisi pada graf teraturnya. Nih. Jumlah sisi graf. Jumlah sisi graf teratur ya. Jumlah sisinya oke 16. 16 tapi kok 8 juga dikerjain? Ada hubungannya dengan sisi yang 16 itu sih. Oke. Yang lain mungkin mau menjawab? Dari R4-nya, Pak. Dari R4-nya itu kenapa? Untuk yang poin 3, untuk R sama dengan 4. Nah, itu Ah, jumlah simpulnya kan yang dapat dibuat adalah maksimum, yaitu N-nya itu 32/4. Nah, hasilnya 8. jadi 8-nya itu dari situ, 16-nya dari sisinya gitu. Iya. Nah, ya kurang tepat. Yang lain? Fadli, Azam, Anin? Oke, untuk menghemat waktu ya, langsung saja saya kasih tahu gini. Cara pengerjaannya sampai baris ketiga sudah paham ya? Kan berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama. Dan tiap simpul berderajat lebih dari atau sama dengan 4. Oke, ini kalau ya keluar di ujian terus cuman punya waktu 5 menit buat mengerjakan, kalau masih bingung ya repot. Sampai baris ketiga dulu, paham nggak? Oke, saya ulangi ya. Di sini ada tertulis tiap simpul berderajat sama. Tiap simpul berderajat sama berarti maksudnya graf teratur ya. Maksudnya graf teratur. Itu nggak apa-apa, nggak usah dihafalin. Yang penting paham aja. Bahasa tiap simpul berderajat sama itu adalah graf teratur. Graf teratur berarti dia punya rumus. Rumusnya adalah sisi sama dengan N. N itu simpul. R/2. Situ. Nah, di sini yang diketahui apa? 16 buah sisi. Nah, yang dia minta itu adalah ada 16 buah sisi, terus habis itu tiap simpulnya berderajat sama, tiap simpul berderajatnya cuman boleh paling kecil itu 4. Jadi maksimumnya simpulnya ada berapa nih gitu. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan ini 1, 2, 3. Kita kerjakan, dicari dulu yang sampai 2 ini kita nggak akan ketemu angka konstan. Ketemunya adalah 32/R. Jumlah simpulnya itu. Jumlah simpulnya itu 32/R. Tahu kan itu dari mana? Dari sini nih. X-nya diminta 16, dimasukkan aja, dibolak-balik, ketemu kan N-nya sama dengan 32/R. Sampai sini dulu, baris kedua sudah bisa dipahami? Hikmah itu bagaimana? Sudah, Pak. Oke, baris yang ketiga. Diminta 4. Jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimum. Yang dibuat adalah maksimum. Kan ginilah ya. Kalau maksimum itu berarti pembaginya yang paling kecil. Tadi kan yang di situ yang ditulis di soal kan simpulnya R-nya itu lebih dari 4 atau sama dengan 4. Berarti R paling kecil berapa? 4 ya. Oke, good. R ini kan ada di bawah. Berarti ya pembagi kan. Pembagi paling kecil ketemu angka paling besar. Berarti itu nilai maksimum. Ya enggak? Iya, Nah, Pak. Iya, Pak. 32 dibagi R sama dengan berapa? Sama dengan 8. Ya. Nah, sekarang
Kenapa sih? Nah, sekarang kita kan cari RR di atasnya. RR di atas 4 kan? Kita akan cari RR di atas 4. Sehingga akan ketemu jumlah simpul minimumnya. Ya. Nah, kenapa muncul angka 8 dan 16 ini? 16-nya benar. 16-nya benar, karena 16 ini adalah batas akhir kita nyoba karena diketahui jumlah sisinya 16. Jadi paling akhir kita nyobanya 16. Yang jadi pertanyaan, ini angka 8 muncul dari mana? Dan kenapa kita nggak nyoba angka 10, angka 12? Kenapa? Karena gini, kita diketahui ini ada 32. 32 bilangan bulat yang bikin itu habis berapa? 4. Setelah 4 berapa? 8. Setelah 8 berapa? 16. 16 ya udah habis kan? Kita nggak bisa nyoba lagi di atasnya. Kenapa kita nggak pakai 10? 32 dibagi 10 kan nggak habis. 32 dibagi 12 juga nggak habis. Gitu. Gitu ya. Oke. Jadi kita coba-cobanya di situ. Nanti udah ya ketemu kan angka-angkanya ini berapa. Jumlah simpulnya itu berapa. Itu udah ya ketemu. Nah, berapakah jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi? Jadi grafnya tuh ada 16 sisi. Mungkin nggak dibuat pakai 2 simpul? Nggak mungkin. Dibuat pakai 4 simpul? Mungkin, Pak. Kok mungkin? Emang gimana? Mungkin aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini graf loh ini. Saya nggak main-main ini. Ini graf. Tapi kan ini kan tidak sederhana. Masih ingat ya, graf sederhana dan tidak sederhana tadi bedanya apa? Gitu. Jadi dengan 16 sisi ini, angka jumlah simpul 4 itu nggak mungkin. Jumlah simpul 2 apalagi, lebih nggak mungkin lagi. Jadi nilai maksimum dan nilai minimumnya ya terpaksa cuma 8 ini aja. Gitu ceritanya. Kenapa jawabannya cuma 8 buah. Dan itu mewakili nilai maksimum dan nilai minimum. Gitu. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi muncul angka 8 dan angka 16 tadi sudah pada paham ya? Mentoknya sampai 16 itu oke karena sisinya, tapi muncul angka 8-nya dari mana? Itu dari pembagi dari 32 ini. Nanti kalau misal R-nya sama dengan 50, ya variasinya lebih banyak lagi. Oke ya, kalau sudah paham, nggak ada 5 menit kan mengerjakan satu soal kayak gini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Graf bipartit. Graf bipartit ini simpel aja. Dari graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan bagian V1 dan V2 sedemikian hingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai graf vertex 1 graf yang memiliki anggota vertex 1 dan vertex 2 atau bagian 1 dan bagian 2. Maksudnya gini, contohnya lebih enak pengertiannya pakai contoh ya. Ini. Misal saya punya graf yang aneh-aneh kayak gini. Aneh-aneh. Kita mau bikin graf bipartit. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja.
Misal kita ambil V1-nya yang bagian yang di kiri tadi ya, A, B, D. Yang di bagian 2-nya berarti sisanya C, E, F, G. Ya sudah, tinggal dihubung-hubungkan aja kayak matriks korespondensi satu-satu dulu loh pas waktu SMA. Ini kenapa sengaja saya bikinnya A, B, D bukan A, B, C. Ya karena kita menentukan V1 dan V2-nya bebas aja. Mau gimana juga. Gitu. A, B, D. A berarti berhubungan dengan C, dengan E-nya nggak ada, dengan F-nya nggak ada, A-nya berhubungan dengan C dan dengan G. B-nya berhubungan dengan G, dengan F, dengan E, dan dengan C. D-nya berhubungan dengan G, dengan F, dengan E, dengan C. Gitu. Jadinya seperti itu nanti. Itu ya, graf bipartit itu graf yang diambil dari graf acak, graf acak kayak gini. Lalu dibagi notnya itu separuh atau sebagian lah. Sebagian kita kelompokkan ke kelompok kiri, sebagian kita kelompokkan ke kelompok kanan, lalu dibuat hubungan sisinya seperti ini. Gitu aja. Nah, di sini ada topologi bintang. Topologi bintang atau topologi star. Ini juga nanti ya keilmuan ini akan dipakai di Jarkomdat, di topologi jaringan terutama ya. Biasanya yang terkenal topologi bintang ini atau topologi star, yang topologi mesh, topologi jala yang saya jelaskan tadi. Kalau topologi bintang, semuanya dapat terhubung, iya, tapi terhubungnya nggak langsung. Kita taruh satu sentral di sini, di tengah, lalu tiap node itu ditarik kabel ke tengah ini. Jadi kalau dari sini mau berhubungan ke sini, ya berarti sini, sini, sini. Dari yang atas ini mau berhubungan ke bawah, ya ke tengah, lalu ke bawah. Gitu. Oke, 10 menit kita calling down sejenak untuk tambah wawasan. Saya mau nanya dong, secara logika saja. Apa plus minusnya topologi star dengan topologi jala? Atau apa plus minusnya topologi jala terhadap topologi star? Apa coba? Karena ketika nanti teman-teman jadi network engineer, node itu bukan cuma suatu perangkat yang bisa kita gotong-gotong. Enggak. Enggak seperti itu. Node itu mungkin akan, kalau di Telkom ya, node itu adalah sebuah bangunan, kantor. Dulu saya juga waktu kuliah berpikirnya, misal ada di buku-buku gitu ya, ada gambar-gambar arsitektur 4G atau apa namanya 4G, 5G, 3G kayak gitu. Kan gambarnya kayaknya ya ada STO. STO itu saya kira cuma apa perangkat saja gitu. Ternyata enggak. Ketika saya kerja praktek, STO itu suatu bangunan. Jadi itu central office. Satu bangunan ya udah kayak kantor gitu, tapi itu fungsinya sebagai STO. Nah, kalau terminal-terminal kecil yang sering teman-teman lihat di jalan gitu loh, yang ada kayak kotak Telkom gitu kan. Kalau sekarang isinya fiber ya. Kalau dulu sih masih koaksial. Itu sih fungsinya cuman gini. Misal ada STO Tasik dengan STO Bandung dihubungkan apa tuh kabelnya. Misal tuh jaraknya ada 20 kilo gitu ya. Misal aja 20 kilo. Sedangkan kabel terpanjang cuman adanya tuh 2 kilo. 2 kilometer. Jadi ya 2 kilometer, terus nanti dihubungkan lagi dengan apa terminal, terus nanti akan dihubungkan lagi itu 2 meter, sampai STO Bandung dan Tasik itu terhubung. Gitu. Nah, itu secara teknisnya. Tapi topologinya tetap, agar semuanya terhubung itu,
kita bisa menggunakan mesh dan bisa menggunakan topologi star ini, bintang ini. Yang itu kalau dilihat dari satelit, dari atas, ya ruwet gitu. Coba secara logika, apa plus minusnya topologi star ini terhadap topologi mesh? Atau apa plus minusnya topologi mesh terhadap topologi star? Ada yang mau menjawab? Anggap aja ini node-node-nya ini suatu kantor-kantor gitu. Dan jaraknya nggak cuman semeter 2 meter gitu. Jaraknya tuh antara Tasik, Bandung, Jogja, Medan. Gimana coba? Apa plus minusnya? Siapa nih yang mau Izin menjawab? jawab, Pak. Ini siapa nih? Hikmah? Hikmah ya? Iya. Oke, Hikmah. Gimana plus minusnya? Kalau Mau dari topologi, sisi star-nya atau sisi mesh-nya? kalau dari mesh-nya itu, kalau topologinya itu, kalau misalkan kita mau kirim data, semua komputer tuh tahu yang kita kirim gitu. Kalau star enggak. Oke, yang selanjutnya plus minusnya lagi apa? Hikmah? Iya, Pak. Oh, itu maksudnya plus minusnya Hikmah mau bilang kalau yang mesh itu kalau dalam yang mengirim data semua komputer bakal tahu gitu ya. Kalau yang star enggak gitu ya. Iya, Pak. Oke. Maaf nih, tapi pernyataan tadi agak kurang tepat sih. Karena itu bukan masalah topologi jaringannya. Topologi jaringan kita membicarakan di sini terkoneksi aja gitu. Kalau itu udah berbicara masalah algoritmanya gitu. Kalau tadi kan Hikmah tadi bilang semuanya akan terhubung gitu ya. Ya tergantung pakainya apa. Kalau pakainya broadcast yang di topologi star juga bisa semuanya ya kena. Misal saya dari titik ini nih. Apa tuh pointer saya terlihat kan ini kan. Kok hilang? Nah, misal kok hilang ya? Coba. Nah, misal dari titik yang atas ini. Saya broadcast. Ya oke, saya akan ngirimnya ke sini dulu, ke O, ke yang di tengah. Tapi ketika udah sampai ke yang di tengah, ya sistemnya bakal broadcast. Semuanya juga tahu. Kalau yang mesh tadi, kalau misal saya cuma mau ngasih ke sampingnya sini, dan sistemnya nggak broadcast, ya yang lainnya juga nggak tahu. Bukan ya, bukan dari sisi situnya. Ayo, yang lain mungkin. Saya, Pak. Oke, Fadli. Kira-kira bagaimana? Yang nampak aja dulu. Kalau menurut saya, kalau yang star kan ada pusatnya tuh. Ya. Jadi kayak lebih mudah diorganisasi lah, jadi ke pusat semua. Tapi kalau yang star itu kurangnya itu kalau misalnya satu jalur rusak ya udah berhenti, nggak bisa ngubung. Terus kalau yang mesh bisa kemana-mana. Oke. Makasih Fadli. Oke, langsung untuk menghemat waktu ya, setengah jaman lagi. Gini, yang gampang aja tuh dilihat. Lebih ruwet mana sih? Mesh sama star? Lebih simpel mana? Coba bayangin kalau teman-teman tuh jaraknya berkilo-kilo dan harus narik kabel loh. Misal nih, kalau star berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mau terkoneksi semuanya, kita tinggal narik kabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau mesh berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 node aja kita butuh berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aja lebih. Ruwet loh. Anggaplah teman-teman punya, misal nih, di kosan gitu ya, di kosan gitu. Biasanya kan kalau di kosan gitu, atau zaman saya kuliah dulu, pada suka narik kabel gitu kan. Kita tuh pasang satu switch dan tarik LAN. Oke lah, beli switch-nya kita ngeluarin biaya. Atau bisa juga kayak komputer nih, komputer satu dengan komputer satunya gitu. Ya kita tinggal tarik kabel aja, LAN gitu. Apa tuh kabel LAN? Ya terkoneksi juga. Tapi bayangin aja kalau misal ada 6 penghuni kosan dan semuanya pengen berhubungan, tapi kita menggunakan topologi mesh. Berarti tiap orang harus menyediakan 5 port kan. 5 port semuanya ditarik kabel. Coba kita bayangin deh. Ribetnya kabelnya tuh lalu lalang seperti apa. Beda ceritanya kalau misal kita beli aja satu switch, kita taruh di tengah, semuanya kita tarik satu kabel, colokin ke switch. Dari segi simpel atau enggaknya, enak dilihat mata gitu ya. Simpel atau enggaknya, kita sepakat ya, lebih simpel yang star ya. Ya, atau ada yang masih, enggak Pak, lebih simpel yang mesh gitu. Kita sepakat ya, lebih simpel yang star ya. Ya kalau misal cuman ini 8, kalau ada apa tuh ratusan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100, kan tinggal taruh satu komputer di tengah, semuanya tarik kabel satu. Kalau mesh 100-100-nya itu kita harus narik kabel, berarti satu komputernya harus menyediakan 99 port untuk berhubungan. Gitu ceritanya. Berarti hikmah untuk dari segi simpelnya, simple star ya, terus setuju ya? Hikmah. Iya, Pak. Oke, tapi star itu kalau misal benar yang dibilang Fadli tadi, kalau yang komputer di tengah itu rusak, ya sudah nggak bisa terkoneksi. Kalau yang mesh satu rusak, misal nih komputer ini rusak yang di kiri atas ini, tetap aja komputer lainnya masih bisa berhubungan gitu. Itu plus minusnya. Nah, satu lagi masalah skalabilitas. Skalabilitas itu bahasa gampangnya begini. Teman-teman satu kosan isinya ada 5 orang. Udah dibikin nih jaringannya tuh bagus gitu. Terus ada penghuni baru nih di kamar ke-6 gitu. Ada satu orang lagi. Terus semua ikut ke jaringan itu. Nah, untuk nambahin jaringan itu harus bongkar semuanya atau tinggal nambahin. Itu namanya sisi skalabilitas. Kalau yang mesh berarti kalau ada member baru satu nih, kita harus narik kabel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Narik kabel 6 lagi untuk bisa si pendatang baru tadi itu terhubung ke semuanya. Tapi kalau yang star, ya enggak. Kita tinggal, kalau ada satu pendatang baru, tinggal tarik satu kabel aja, colokin ke tengah, udah pendatang baru itu bisa terhubung ke semuanya. Dari skalabilitas lebih enak yang star. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah sekuritasnya. Sekuritasnya gini, kalau yang mesh tadi, kalau mau berhubungan, ini misal nih, titik yang atas ini mau berhubungan dengan yang bawah, ya kan nggak perlu izin kanan kiri lagi, udah ada jalurnya. Jadi kalau mau berhubungan dengan yang bawah, ya tinggal kirim aja ke yang bawah. Justru kanan kiri nggak tahu hikmah malahan. Tapi kalau yang star, semuanya kan harus lewat yang komputer di tengah. Jadi dalam segi sekuritas, sebenarnya pertukaran data yang jadi admin di tengah itu bisa tahu nih,
Oh, si komputer nomor 1 ini mau ngirim film ke komputer nomor 2. Oh, yang nomor 3 ini minta request lagu ke komputer nomor 5. Tahu yang di tengah. Tapi kalau yang mesh, enggak. Semuanya berhubungannya to peer aja. Ya antar user dan user gitu aja. Oke, sebagai tambahan wawasan, itu bisa dipahami ya? Bisa dibayangkan? Masuk di logika? Bisa, Pak. Oke. Siapa? Oke. Kita lanjut aja. Ini udah tadi, udah. Oke, bipartit udah. Ini udah. Nah, sekarang representasi graf. Representasi graf. Representasi graf ini sebenarnya cara penulisan lain graf itu seperti apa. Di sini saya memberikan contoh ada matriks dan ada tabel gitu. Nah, nggak usah repot, nggak usah mikirnya aneh-aneh. Matriks ketetanggaan, ya inilah secara notasi seperti ini. Ingat tadi saya sudah bilang di awal, ketetanggaan itu urusannya pasti node dengan node. Kalau ada bahasa-bahasa bersisian ya berarti node dengan sisinya. Jadi representasi graf. Kalau ada graf seperti ini, 1, 2, 3, 4. Soalnya nyuruh merubah ke dalam bentuk matriks. Ya udah, tinggal tulis aja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tinggal ditulis. 1 ke 1. Itu ada nggak sisinya? 1 ke 1. Berarti kan tuh looping. Oh, tuh nggak ada. Ya udah 0. 1 ke 2 ada. Oke, ada. 1 ke 3 ada. Ada. 1 ke 4 nggak ada. 0. Itu aja. Simple gitu. Kalau graf berarah, ya berarti perhatikan apa namanya tanda panahnya. Kalau nggak ada tanda panahnya ya jangan diada-adain gitu. Begitu juga kalau ada graf ganda 1 ke berapa nih? 1 ke 3 ada 1, 2, 1 ke 3 ada 2 jalur ya tulis aja 2 gitu ya. Cara merubah dari bentuk graf ke matriks sesimpel gini aja. Tapi yang diingat itu matriks ketetanggaan. Kalau matriks matriks ini ya kita kelewat ini. Kalau matriksnya kalau grafnya ternyata berbobot ya isi aja bobotnya berapa. Kalau misal gini nih kayak A ke A kan nggak ada. Kalau udah hubungannya sama bobot tulisnya bukan 0 ya, tapi tak hingga. Tak hingga ini maksudnya ya kita nggak tahu bobotnya berapa. Gitu. A ke E, ini ada nih bobotnya 10 ya tulis aja 10. Selama matriks ketetanggaan isi atas dan bawahnya ini adalah node. Beda dengan yang ini kalau matriks bersisian. Matriks bersisian berarti hubungannya node dengan sisi. Simpul dengan sisi, dengan edge. Yang bawah ini itu node-nya, yang atas ini sisinya. Udah, paling enak, paling cepat itu, misal nih, oh node-nya ada 1, 2, 3, 4, tulis aja 1, 2, 3, 4, sisinya ada berapa nih? 1, paling besarnya 5, ya udah tulis aja, nah, 5. 1 ada hubungannya dengan sisi 1 enggak? Oh ada, tulis 1. 1 ada hubungannya sama sisi 5 enggak? Oh enggak ada, ya udah dikosong. Gitu. Senarai ketetanggaan, adjacency list, yaitu simpul. Kalau ketetanggaan ingat ya, node dengan node lagi. Ya udah simpul dengan simpul tetangga. 1 ya tulis saja 1, 2, 3, 4. Terus 1 ini tetangganya siapa aja? Tetangganya 2 dan 3. 2 tetangganya siapa? 1, 2, 3. 1, 3, 4 saja di sebelahnya. Cuman beda matriks ini tabel gitu. Kayak ini yang isolated vertex, yang nggak ada tetangganya, ya udah coret. Gitu aja sih representasi matriks.
Nah, sekarang coba kita tes. Ini. Diketahui matriks ketetanggaan adjasensi matriks dari sebuah graf tidak berarah. Gambarkan dua buah graf yang bersesuaian dengan matriks tersebut. Sebelum kita masuk ke isomorfik, misal dari seperti ini, harus dibikin grafnya seperti apa. Udah, nggak usah repot. Diketahuinya apa? Matriks ketetanggaan. Ketetanggaan berarti hubungannya node sama node. Ya udah, di sini bebas ya, mau ditulis 1, 2, 3, 4, 5 boleh, mau ditulis A, B, C, D, E pakai huruf besar boleh, tapi biasanya huruf kecil sih. Ya huruf besar juga boleh sih. Huruf besar boleh, huruf kecil boleh, mau A, B, C, D, E boleh, mau O, P, Q, R, S juga boleh gitu. Saya lebih senangnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya udah tinggal 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bikin grafnya kayak gimana, Pak? Udah, asal aja 1, 2, cari tempat yang enak gitu aja. 4, 5. 1 ke 1 nggak ada, 1 ke 2 ada. Ya udah bikin. 1 ke 3 nggak ada, 1 ke 4 nggak ada, 1 ke 5 ada. Ya udah bikin. Set. 2 ke 1 ada, 2 ke 2 nggak ada, 2 ke 3 ada, 2 ke 4 ada, 2 ke 5 juga ada, bikin. 3 ke 1 nggak ada, 3 ke 2 ada, 3 ke 3 ada juga, berarti sini dia minta looping. Nah, 3 ke 3 ada, 3 ke 4, 3 ke 4 ada ya, ada. Oke, 3 ke 5 nggak ada. 4 ke 1 nggak ada, 4 ke 2 ada, 4 ke 3 ada, 4 ke 4 nggak ada, 4 ke 5 ada. 5 ke 1 ada, 5 ke 2 ada, 5 ke 3 nggak ada, 5 ke 4 ada, 5 ke 5 nggak ada. Udah, ini jadi nih. Maksudnya saya mau menekankan sini gini. Kalau nanti disuruh merubah dari matriks ke graf, bentuknya itu nggak akan semuanya itu sama. Jadi lebih mending daripada pengen bentuk yang bagus-bagus, yang penting jelas ya, yang penting jelas. Ya udah, bikin aja sesuai dengan ini. Gitu. Oke. Nah, Pak, kalau bentuknya berbeda-beda tapi matriksnya juga sama, apakah jawabannya juga benar, Pak? Benar. Oleh karena itu ada yang namanya graf isomorfik. Graf isomorfik itu dari graf ini saja bisa jadi dua bentuk, dari matriks ini saja bisa jadi dua bentuk graf, dua bentuk matrik, dua bentuk graf. Ini dan ini. Ini kalau misal kita jadikan matriks, ya sama, bentuknya juga kayak gini. Tapi bentuk geometrinya beda. Walaupun berbeda, tapi jadi matriksnya sama, ya tetap namanya isomorfik gitu. Ini dua ini pun dengan matrik, dengan graf yang saya bikin tadi juga isomorfik. Itu loh. Itu ya, bisa dipahami ya. Graf isomorfik, nah ini silahkan aja nanti itu dibaca. Saya hanya mentranslatekan dari textbook luar ya. Silahkan aja nanti dibaca. Pada intinya seperti itu. Nih, kayak gini. 1, 2, 3, 4. Dengan A, B, C, D. Ya, ini 1 dengan 2 ini isomorfik. Tapi dengan graf ketiga ini nggak isomorfik. Dicoba aja. Bikin aja tuh matriknya. Pasti berbeda. Ini dan ini pasti sama. Itu. Makanya saya tadi bilang, yang sama tuh ini ya. Isi dalamnya ini ya. Kalau nama di atasnya ini bisa aja berbeda-beda, nggak apa-apa. Yang penting dalamnya ini sama. Gitu. Oke gitu. Kayak gini nih, A, B, C, D sama yang ini. Kan beda tuh namanya. Beda penamaan node-nya, tapi isi dalamnya sama.
ya isomorfik juga. Oke, ini saya lewat aja. Nah, kalau ada soal seperti ini, saran saya ya ada beberapa cara untuk mengerjakan seperti yang saya lewat ini. Ada kita ngeliat dari definisi grafnya. Jumlah simpul sama, jumlah sisi sama, punya jumlah simpul yang sama berderajat tertentu kayak gitu. Kalau itu terpenuhi ya berarti itu isomorfik. Tapi kalau saya daripada menghafalkan seperti ini, saya lebih senang ketemu kayak gini langsung bikin matriksnya. Yang ini juga bikin matriksnya. Ternyata matriksnya sama, ya sudah isomorfik. Alasannya karena jika direpresentasikan ke dalam matriks, kedua graf ini memiliki matriks yang sama. Selesai. Bikin matriks kayak tadi kan nggak ada semenit juga kan. Ya semenit lah, nggak ada 2 menit gitu. Jadi cepat. Nggak perlu kita ngapalin rumus gitu. Oke, gitu ya. Ini gampang, makanya nggak saya cantumkan penyelesaiannya, nanti silakan aja dicoba. Nah, sekarang kita masuk ke graf planar dan graf bidang. Graf planar itu gini. Intinya graf planar itu adalah grafnya itu tidak memotong. Itu aja. Graf planar. Disebut graf planar gini. Kayaknya ini memotong, tapi bisa nggak kita bikin untuk tidak memotong? Kalau bisa berarti graf ini tuh planar. Gitu loh. Sama, kan sama juga titik ini berhubungan dengan titik ini, tapi ini motong. Nah, bisa nggak kita bikin ya tidak memotong? Ternyata bisa. Ternyata bisa, berarti graf ini sebenarnya adalah planar. Nanti berfungsi untuk waktu teman-teman ini juga digunakan nggak cuma di teknik elektro aja kok. Analisis keuangan juga digunakan. Tapi yang biasanya kalau di elektro tuh untuk IC sih. Udah pernah lihat kan IC kayak mikro apa tuh prosesor gitu. Di situ kan kita harus nyolder dari titik yang kecil itu ke titik yang berikutnya tuh harus disolder, kita bikin jalur. Ya kalau jalurnya tuh ada yang cross, nanti transmit datanya banyak yang error. Kan kalau IC gitu transmit datanya ya cuman 10 10 10 gitu kan. 1 kena interferensi sama 1 udah jadi 0. Yang harusnya dikirim 1 kena interferensi nih di tengah jalan nih 1. 1 plus 1 kan kalau di biner udah jadi 0. 1 plus 1 jadi 0. 0 plus 0 jadi 0. 1 plus 0 jadi 1. 0 plus 1 itu jadi 1. Gitu. Kalau 1 plus 1 plus 1 jadi 1. Jadi 1 keganggu sama 1 aja udah jadi 0. Nyampenya nanti 0 padahal kita tuh pengennya 1. Udah bahaya gitu. Gitu ya. K5 adalah graf tidak planar. Kenapa tidak planar? Ini mau ditarik segimana-gimana juga ada 1 yang memotong. Kalau ada 1 yang motong ya udah, itu udah nggak planar. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotong disebut graf bidang. Line graph. 3 buah graf planar. Graf B, graf C adalah graf bidang. Jadi ini ya. Kalau mau membaca ini silakan dibaca sendiri. Tapi saya rangkumkan cara simpelnya gitu. Gini. Ini ya terdapat graf. Kita nggak tahu ini graf planar atau enggak. Graf planar atau enggak ini kita nggak tahu. Nah, ternyata bisa dibikin graf planar seperti ini. Gitu. Nah, graf planarnya ini namanya adalah graf bidang. Hasil diplanarkan gini itu namanya graf bidang. Udah seperti itu saja pemahamannya. Gitu. Ini aplikasi dari graf planar itu seperti apa.
Ada untuk persoalan utilitas, utility problem, ini nggak ada di, ya ini nggak cuman ada di teknik elektro ya, karena utilitas problem ini seberapa sih besarnya effort yang kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus gitu. Wah, ini udah saya juga cuman tahu aja, tapi nggak terlalu detail sekali saya tahunya. Gitu. Ini udah tingkat-tingkat mahasiswa S3 nih kayak gini. Nah, seperti itu. Ada lagi yang ini IC yang saya jelaskan tadi. Tidak boleh ada kawat-kawat di dalam IC board yang saling bersilangan, dapat menimbulkan interferensi arus listrik. Kalau ada interferensi, udah error, ya udah nanti jadi malfunction. Hasilnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Kayak misal mau main-main yang paling basic itu dulu saya mainnya tuh 7 segment gitu. Jadi tahu kan 7 segment yang kayak gini nih. Ada 1, 2, 3. Nah, jadi ini tuh kan tuh lampu-lampu nih. Yang nyala yang mana aja nih kayak gitu. Kalau yang nyala pengen bentuk angka 6, berarti yang nyala itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ininya mati. Kalau pengen angka 5 yang nyala berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini dan ini mati. Nah, berarti di sini ini kan hasil akhirnya harus, kalau misal angka 5 berarti kan jadinya gini. Nah, yang sini ini kan harusnya kan mati. Jadi di sini sama sini hasil akhirnya itu untuk rangkaian logikanya harus 0. Kalau ada cross dan menyebabkan ini nggak 0, misal ketambahan 1 gitu. Ini jadi 1, ya, terus nyala. Kalau nyala, bentuknya udah nggak 5 lagi, jadi bentuknya 6. Gitu. Kayak gitu ya, perancangan kawat memenuhi prinsip graf planar, ya biar nggak ada cross, biar nggak ada malfunction gitu. Oke. Oke, ini tuh latihan aja. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang planar dan graf bidang? Kalau enggak, saya lanjut sedikit sebelum masuk ke waktu asar. Apa ada yang mau ditanyakan tentang planar dan graf bidang? Enggak ya? Enggak. Nanti mungkin setelah mendengarkan record ini baru mungkin banyak timbul pertanyaan. Silahkan tanya aja di grup WA. Nah, sekarang kita akan main yang namanya sisi-sisi pada graf bidang, membagi bidang datar menjadi beberapa bagian. Beberapa wilayah, atau region, atau muka, atau face. Graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri dari 6 wilayah, termasuk wilayah terluar. Ini juga masuk bidang juga ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke rumus Euler, 125 slide, kita bagi 2 aja ya. Jadi ini kita bahas di minggu depan. Rumus Euler ini nanti akan berfungsi aplikasinya itu ke sistem komunikasi seluler ya. Nggak ada hubungannya seluler dengan Euler, ini nggak ada hubungannya. Emang namanya aja mirip. Maksudnya apa gini? Dengan pembagian-pembagian bidang seperti ini, nanti hubungannya kita akan pembagian-pembagian sektor frekuensi, pancaran frekuensi dari tower ya. Maksudnya kayak gini, gampangan aja kayak gini. Frekuensi itu tidak boleh kayak berdekatan gini, ini pakai frekuensi, misalnya ini frekuensi 5, ini frekuensi 5 juga. Itu nggak boleh. Karena kalau berdekatan gini akan timbul interferensi. Kalau timbul interferensi, nanti saling mempengaruhi. Jadi yang di sini ada sebagian masuk ke sini, sebagian di sini, sebagian masuk lagi ke sini. Frekuensi seperti yang pernah saya singgung sedikit ya di awal-awal. Kan kayak jalur gitu ya, kayak jalan tolnya gitu. Jalurnya kalau paket data itu
Kalau yang kita lihat sehari-hari itu ya mobil, motor. Tuh, kalau paket video itu ya anggap aja ke truk yang besar, kalau paket suara itu ya motor gitu. Nah, bandwidth itu atau frekuensi ya jalannya gitu. Nah, itu nggak boleh, pasti akan saling mengganggu kalau dekat seperti ini. Tapi kalau kita pakai frekuensinya, oh ya udah Pak, berarti kalau gitu sini kita kasih 5, sini 6, sini 7, sini 8, sini 9, sini frekuensi 10. Ya, nggak harus gitu juga, karena pemborosan. Kita berarti di situ kita pakai berapa jalan berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jalan. Padahal kita bisa kok. Nggak perlu ada interferensi, tapi kita pakainya kita menggunakan frekuensi yang sehemat mungkin. Karena frekuensi itu kan nyewa ya. Kalau 6 tadi berarti kita menyewa 6 jalan. Padahal bisa kok enggak. Gimana tuh caranya? Misal di sini 5. Kalau di R2 ini kita kasih 5 lagi, ya juga enggak masalah. Karena tidak berdekatan, jadi enggak saling mengganggu. Itu. Nah, nanti rumus Euler itu kita akan menentukan berapa sih warna atau kode atau tanda yang paling minimum yang digunakan untuk mewarnai bidang biar tidak saling berdekatan. Gitu. Mungkin seperti itu saja pengantar Euler ini di pertemuan kali ini. Di sepanjang yang saya jelaskan tadi, apa ada yang mau ditanyakan? Atau tentang perkuliahan, prosedur perkuliahan? Oh iya, kita ini kan ada beberapa waktu yang saya tidak mengajar ya, karena saya ada meeting yang mendadak, hubungannya dan kebetulan berpapasan dengan jam saya mengajar. Ada juga yang saya sedang dapat musibah kayak apa ya kemarin ya, saya positif COVID sekeluarga lagi. Gitu. Di beberapa hari kemarin, saya juga ini alhamdulillah sudah negatif, cuman batuknya belum sembuh benar gitu, tapi sudah negatif sih. Kalau yang minggu kemarin tuh benar-benar saya tuh panasnya 40, dikasih obat turun sampai 38, terus beberapa jam, lewat 8 jam naik lagi tuh 40 kayak gitu. Jadi saya di isoman, di bangsal, di klinik dikasih satu ruangan untuk saya sekeluarga gitu. Nah gitu. Jadi untuk menurut hemat saya, kita untuk mengejar ketertinggalan ini, kita nggak perlu mengadakan kuliah pengganti gitu. Karena kalau kuliah pengganti, ya itu akan, ya itu menurut saya akan mengganggu schedule teman-teman. Karena di kelas ini kan tidak semuanya cuma belajar aja. Mungkin ada yang freelance, ada yang nyambi di tempat lain. Saya nggak mau membebani teman-teman yang punya kegiatan di luar. Nah, untuk mengejar ketertinggalan, bagaimana caranya? Kita aktifkan grup WA ya, kita aktifkan grup WA. Kita aktifkan di grup WA. Jadi, nanti kalau ada materi atau ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, tapi nggak pas jamnya seperti ini, saya akan share di grup gitu. Nah, itu tolong juga dibaca. Kalau ada yang tidak dipahami, langsung ditanyakan. Di grup itu saya minta itu grup bukan grup yang aktifnya jam kerja aja gitu. Jadi jangan takut mengganggu saya gitu. Oh nih misal nih setelah ya kerja sampingan kerja sambilan baru pulang jam 10 malam terus baru bisa baca materi jam 11 malam sampai jam 1 malam gitu. Kok ada yang dibaca 3 kali sampai 5 kali nggak paham-paham juga gitu. Ditanyakan aja langsung. Jadi langsung ditanya aja di grup jam 12 malam juga nggak apa-apa. Gitu. Kadang saya ya tidur jam 1, tuh kadang jam 3. Jadi nggak apa-apa. Ditanyakan aja gitu. Jangan japri ya, biar teman-teman yang lain juga kebagian gitu. Misal ada pertanyaan yang mungkin sama, teman-teman yang lain juga tambah ilmunya. Jadi setelah perkuliahan seperti ini, nanti
saya share ke materinya di grup, silakan dibaca-baca. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau ada yang ditanyakan dan bisa saya jawab di chat, saya jawab di chat. Kalau misal tidak bisa dijawab di chat, ya saya jawab di pertemuan berikutnya. Kalau ternyata tidak ada pertanyaan, ya pertemuan berikutnya kita lanjut aja ke bab yang berikutnya. Mungkin seperti itu arahan dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberi masukan dari teman-teman? Atau misal teman-teman pengennya, Pak, kuliah pengganti saja, Pak, gitu. Ya itu silakan didiskusikan. Nanti kalau sebagian besar pengennya kuliah pengganti, ya nggak apa-apa. Saya tetap mau kok ngasih kuliah pengganti. Alasannya nggak ngasih kuliah pengganti kan karena itu tadi. Dan dengan adanya kuliah pengganti, menurut saya finansial terhadap kuota teman-teman nggak semuanya sama gitu. Jadi takutnya ada yang jadinya malah banyak habis kuota kan, kita maksimalkan aja pakai grup WA. Tapi kalau teman-teman, sekali lagi, kalau sebagian besar pinginnya ada kuliah pengganti, ya nanti kita adakan kuliah pengganti. Gitu, bisa dipahami? Atau ada yang memberikan masukan? Atau ada yang mau ditanyakan? Halo, halo? 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 Sebelum saya tutup? Halo? Saya sudah cukup, Pak. Oke. Yang tadi itu siapa ya? Saya tuh suka nggak hafal suaranya. Karena juga di sini nggak muncul siapa yang ngomong gitu. Siapa yang barusan? Anin, Pak. Anin, oke. Anin. Yang lain mungkin? Faisal? Sudah cukup, Pak. Yang lain oke ya. Cukup, Pak. Anggap sudah cukup ya. Cukup, ya. Nanti kan ini kan di-record. Di-record berarti saya berpositif thinking akan dipelajari lagi gitu. Kalau ada yang bingung atau mungkin saya sebagai manusia ada yang ya belibet gitu ya. Karena sudah siang juga ada yang belibet terus ngomongnya di slide yang pertama saya ngomong A, tapi ngomong di yang kedua mungkin ada perbedaan yang saya omongkan gitu. Karena saya tidak sengaja, ya ditanyakan aja, Pak, atau di slide ini Bapak ngomongnya seperti ini, Pak. Tapi yang di slide berikutnya kok begini ya, Pak? Gitu. Coba ditanyakan aja ya. Siapa tahu saya ya salah ngomong gitu. Oke, begitu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup pertemuan ini sampai di sini. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya isoman, saya kok melihat sekilas itu di grup dosen Sistel itu ada lembar monitoring tambahan ya untuk bukti perkuliahan. Tapi saya juga baru ya keluar klinik itu kemarin pagi. Jadi saya langsung aja saya fokus untuk ya mengajar, saya belum buka-buka grup yang lain gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang ngejapri juga, tapi sebelum saya respon, saya mohon maaf ya. Gitu. Nah, saya nggak tahu ada tambahan lembar monitoring itu buat apa. Tapi nanti kalau misal ada bukti perkuliahan dan harus ada screenshot foto-foto gitu lagi, ya nanti berarti kita screenshot lagi ya. Tapi untuk sekarang nggak perlu dulu. Gitu ya. Ya terima kasih untuk pertemuan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Bapak.